all, we are back again. Jadi selamat pagi semua, kita kembali lagi. On this video, we will learn about introduction. Still about introduction, jadi kita masih belajar tentang introduction atau perkenalan. So it is especially about how to write a short introduction. Jadi ini lebih khusus kepada bagaimana kita menulis sebuah perkenalan singkat. So to know more about this material, this is the second meeting of this material. Ini adalah pertemuan kedua untuk materi introduction. Jadi keep watching to know more about this. Before continue, don't forget like, comment, and subscribe. Okay, let's move. To write an introduction. Jadi untuk menulis sebuah perkenalan, we should know some tips. Jadi harus tahu tipsnya. The first, recognize what you will introduce. Jadi ketahui apa yang akan kamu kenalkan. Nah, dalam hal ini kontennya atau isinya tentang apa. And then write in bahasa, maksudnya tulis dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu supaya berikutnya. Next, state the tenses by matching the formula. Jadi tentukan kalian harus menentukan tensesnya atau hal ini apakah simple present, apakah past tense, apakah future tense, dan so on, untuk bisa mempermudah menyusun introduction-nya. Okay, then arrange them by using the tenses, dan kemudian susun menggunakan tenses atau tense yang ada. And let's move self introduction. Okay, di sini these are two self introductions. Jadi ada dua perkenalan diri sendiri dalam bentuk ini conversation, and the second in a paragraph. Jadi ada dalam bentuk percakapan seperti ini, ada dalam bentuk paragraf seperti ini. Lihat bold sentences, we will learn about them by matching the formula in the tenses. Jadi kalimat yang bercetak tebal ini kita akan pelajari untuk dicocokkan di rumus pada tenses yang ada. Misalkan kita pertama, what is your name? Nah, ini kan sering muncul ketika perkenalan. My name is, namanya yang Jane ini bisa kan kita ganti. Bisa say, my name is Rahmat, my name is Peter, and so on. I'm a new student in here, and who are you? Ini juga next question. So the information about us and give self introduction. We will learn more. To know more, we should know about this one. Jadi untuk lebih jauh lagi bagaimana sebentar cara menyusun kalimat yang ada, kalian harus tahu ini kata ganti pronouns ya. Ada kata ganti dalam bahasa Inggris itu ada subjective pronouns, objective pronouns, possessive, adjective, and possessive pronouns. Ini penting dan harus ditahu semuanya bagaimana fungsinya. To know more the function of this, let's simple present tense mulai ya. Dalam
simple present tense ini biasanya ada dalam perkenalan misalnya perkenalan dalam hal ini ketika kita membicarakan segala sesuatu, talk about everything, itu akan merujuk ke simple present. Simple present itu I will explain briefly. Simple present ada namanya verbal sentences, ada juga nominal sentences. The first ya. Tadi sudah ini kalimat bold sentences kita ambil, pindahkan di sini untuk melihat bagaimana cara menyusunnya, how to arrange by using tenses. So the first tensesnya simple present tense. Lihat verbal sentences ada namanya kalimat affirmative sentence or positive sentence. Jadi ini bisa dikatakan kalimat positif. Nah, sedangkan rumusnya kalau dalam simple present ada subject one plus es plus s or es plus object, complement or modifier. Bisa kalian lihat untuk penjelasannya juga ada di channel ini tentang simple present tense. Hanya bedanya untuk simple present tense yang dijelaskan di channel ini sebelumnya, saya belum menempatkan modifier di situ, hanya complement, object or complement. Okay, next. Subject ini ada s ini subject. Subject itu apa saja ini? Nah, posisinya ini. Ayu, we, they, she, he, it, saya, kamu, kami, mereka, dia perempuan, she, dia laki-laki, he and it sebagai pengganti kata benda. Nah, ketika di sini subjek, maka kalau tentang kata ganti orang maka kita ambil yang ini. Karena subjek juga bermacam-macam ya, bukan hanya mereka ini. Nah, ini hanya untuk subjek kata ganti ya. And then verb one. Verb one itu berarti di sini maksudnya kata kerja ya, kata kerja dasar ya, base formnya kata kerja dasar, then ditambah s or es. Ini jika subjeknya, kata kerjanya ditambah s or es. Jika subjeknya ini mereka bertiga, she, he, it. Di luar itu tidak perlu ditambah object, complement, and modifier. Okay, let's move. Kita lihat my father works. Ini my father, ini subjek. Diganti dengan apa? Ini he. Kan kalau ayah berarti laki-laki, otomatis sebagai kata gantinya sini he. Kita bisa juga langsung sebut nama kalau namanya laki-laki. Kalau dilihat di subjek pronoun he, maka karena ketika subjeknya she, he, it, maka kata kerjanya ditambah s. Ini work, dari work ditambah s jadi works. Jadi ini kalau kalimat positif. My father works as a musician. Bekerja sebagai seorang musisi. Jadi ini kita bisa lihat sudah subjek verb one s or es. Jadi ketika kita mau menyatakan pekerjaan orang tua kita, berarti kita harus ingat bahwa kalau kalimatnya positif kita gunakan, kalau kita tulis nama ayah atau just we say my father, berarti jangan lupa kata kerjanya ditambah s. You should add s at the last word, the last verb ya. Di akhir kata kerja itu kamu harus tambah s atau is. Is itu sebentar untuk penjelasannya, kata kerja mana yang ditambah s, kata kerja mana ditambah is. Okay, and ceknya di sini
association ini sebagai complement pelengkap. Then lanjut negatif sentence. Ketika kita menyatakan kalimat negatif, subject do not or does not plus verb 1 plus object complement or modifier. Do not or does not ini tergantung, it depends, they depend on subject. Jadi kalau subjeknya si, he, it, maka kita gunakan does not. Kalau ayu, bide kita gunakan do not. Oke. Nih, tinggal ditambah does not saja. Dan kata kerjanya kembali kata kerja pertama, tidak lagi pakai ditambah s. Then interrogative sentence like this formula. Oke, jadi kita disusun berdasarkan urutan ini rumusnya ya. Jangan melenceng. Oke. Untuk terakhir ini object complement or modifier, it is they are this is choice ya, ini pilihannya. Mereka bertiga pilihan, bisa ada objek, bisa ada saja modifier. Oke. Then kemudian WH question. WH question ini karena simple present ada dua, yang kata tanya yang menggunakan who langsung saja verb 1 plus es or es plus object complement or modifier. Sedangkan kalau misalnya di luar who, misalnya what, where, itu kita gunakan WH question plus do or does plus subject plus verb object complement or modifier. Nah, contohnya untuk who works as a musician? My father. Siapa yang bekerja sebagai musisi? Ayah saya. And kalau di luar who, what does my father do? What does my mother do? Apa yang dilakukan yang ibu saya kerjakan? Jadi tugasnya her task ya. Jadi lihat WH question, what do, does, karena my mother, she. And then verb 1 do. Nah, kemudian tanya. Nah, her task ini sebagai objek yang jadi jawaban. Oke. Penjelasan singkatnya. Then let's lihat untuk kata kerja. Ini penjelasan untuk kata kerja yang tambah SOS ya. Verbs plus suffix s if the verbs have the last letter a consonant. Jadi kalau akhirannya konsonan, maka kita tambahkan s. Berarti kalau konsonan di luar kalau konsonan berarti di luar a, i, u, e, o. Oke. Lihat ini kan berakhiran t, maka ditambah s. Berakhiran n ditambah s saja. Oke. Then verb plus is itu kata kerja yang tambah is itu yang kata tersebut atau kata kerja tersebut memiliki have sound of the last letter, bunyi dari huruf terakhirnya itu ada o, s, c, h, x, h, z. Nah, misalnya go dari kata dasar go, base formnya go, karena jika dia subjeknya ini si, he, it bertambah, kita lihat kan dia masuk di sini o, jadi akhiran o akhiran go kan berakhir dengan bunyi o, jadi tambah is sampai seterusnya. And then verbs plus i, es ditambah ies itu if the verbs have the last letter y. Jadi ketika akhiran kata kerjanya y, berarti y ini kita ganti i, kemudian ditambah es ini. Jadi dari carry ini sebenarnya y, tapi ketika dia kalau subjek si, he, it di antara mereka bertiga ini maka jadi carries. Nah, sama ini study jadi studies. Nah, marry jadi marries,
and so on dan sebagainya. Ini the exception to the y when the verbs have a vowel before y, so we just add s. Jadi kalau kata kerja yang sebelumnya adalah vowel or vokal, huruf vokal macam ini u kan masuk huruf vokal, maka y-nya di sini tidak perlu dirubah jadi i, e, s. Jadi i, kita hanya tambah s saja, boys, boys, and so on. Then next, ini tentang nominal sentences. Oke, affirmative sentence sama. Tinggal kita di sini ada to be. To be itu apa saja? To be ini juga bisa dikatakan sebagai kata kerja bantu. Itu am, is, are, kemudian past object complement modifier. Misalnya ketika kita mau bilang nama saya, berarti kita hanya gunakan to be. Jangan ada kata kerja, misalnya melakukan, do, menulis, write, membaca, read, and so on. Tidak ada kata kerja ya, hanya ada kalau kita mau bilang dalam bahasa Indonesianya nama saya Lisa, berarti tidak ada kata kerja di situ. Dan sebagai pengganti kata kerjanya itu need to be ini sebagai kata kerja bantu. Am, is, are. Am, is, are ini berdasarkan juga subjek yang tadi ya, subjek pronoun. Kalau subjeknya si, he, it, berarti kita gunakan is. Seperti my name is, nama saya. Nama saya ini kan bisa nama saya dia perempuan atau dia laki-laki, jadi is ya, bukan am atau are, am or are ya. Jadi ini dipilih, kalau sudah ada is tidak boleh menggunakan to be yang lain. Jadi my name is Jane Bonham. Negative sentence-nya sama, tinggal ditambah not setelah is. My name is not Jane. Saya bukan Jane. Interrogative di depan. Bisa juga ini katakan yes no question karena jawabannya hanya yes I am sama not I am not jika dari are you ya, jika subjeknya you ya. Are you Jane? Apakah you Jane? Berarti yes I am atau no I am not. And WH question sama, tinggal WH questionnya di depan, terus to be, am, is, are, subject, object, complement, modifier. Tinggal dilihat what is your name sama kan W. What to be is your name-nya, berarti ini menandakan objeknya di sini. What is your name? My name is. Okay. And then who are you? Sama ya. And then what is my father's job as a musician? Jadi ini berurutan. Oke, satu lagi untuk dipahami ini WH question, kemudian to be your name. What is your name? Berarti namamu. Dalam hal ini dia menyatakan ini, setelah itu subjeknya. Jadi subjeknya jadi yang menjadi jawaban di antara objek complement atau modifier. Yang misalnya kita katakan my name is Jane Bonham, jadi sebagai objek ini ya. Oke. Then ada juga past tense dalam bentuk passive sentence. Misalnya when were you born, kapan kamu lahir? I was born on June 1993 ya. Jadi ini hanya ada dua rumus yang ditulis di sini.
Okay, sorry, this one past tense. This is verb 2, verb 3. But before this, itu to be ya. Okay, missing one. Formula ini rumusnya ada satu di sini ketinggalan. Sorry. Jadi lihat ketika kita menggunakan kalimat pasif, jadi susunannya ketika WH question maka WH question to be subject of free object complement. Saya mau tanya when, where, you, born ya. When to be-nya were karena dari are. Ketika subjeknya you kan to be-nya are. Maka dalam bentuk past tense kita menggunakan to be bentuk lampau berarti were, kemudian subjek, kemudian kata kerja ketiga, kemudian ketika jawabannya maka subjek plus to be ini ya, terus was were, kemudian verb 3 plus object complement modifier. I was born on June 1993. Okay, and then modal auxiliary ada juga. Misalnya I would like to introduce myself. Subject modal auxiliary apa saja? Would, could, can, may, shall, should, and etc. ya, dan lainnya. And then verb 1 object complement or modifier. Lihat subject I would, kemudian like verb 1 and to introduce myself ini sebagai complement. Then I would like you to introduce yourself. Kamu memperkenalkan dirimu. Then juga present perfect tense. Misalnya dengan kalimat I have worked as a editor since 2 years ago. She has got her dream. Misalnya subject have or has ini bergantung sama subjeknya. Jika subjeknya orang ketiga tunggal kita gunakan has, jika di luar itu maka gunakan have. Kemudian kata kerja ketiga objek complement modifier. Contohnya I have worked. Subjek have karena I, kecuali she seperti ini maka has. Kemudian kata kerja ketiga dari work jadi worked. Then objek as editor and ini keterangannya since 2 years ago. Jadi ini sebagai modifiernya ya, karena bisa juga tidak ada ini karena kalau modifier itu pilihan. And she has got her dream. Sama ini subject she has karena she ambil has, kemudian got ini verb 3 and her dream sebagai objek. Oke, jadi kita harus berurutan. And assignment. Okay. Complete the following self-introduction by choosing one of word in the bracket below. Jadi kalian melengkapinya dengan memilih salah satu yang ada di dalam kurung ini. Jika sudah pilih as, berarti tidak usah ditulis me di sini. Jadi ditulis as di sini. Sama halnya dengan am sama is. Kalau sudah pilih is di sini tidak usah pilih am. And so on. Ini semua tentang introduction. Jadi tinggal memilih tapi sesuaikan tensesnya seperti yang tadi ya. Jadi kalaupun yang sebelumnya itu tentang simple present itu tentang kegiatan yang sebagai kegiatan seperti biasa itu dalam artian dalam bentuk sekarang, kegiatan dalam bentuk sekarang, kemudian pasti itu sesuatu yang telah berlalu dan selesai hari itu. Dan ini present perfect berarti ini kegiatan yang kita lakukan yang dari masa lampau sampai ada hubungannya sampai sekarang. Saya sudah bekerja sebagai editor sejak 2 tahun yang lalu, berarti sampai sekarang dia masih bekerja. Kalau ini I was born on June 1993 itu berarti
telah berlalu semenjak tahun 1993 setelah saya lahir, misalnya ini kan kata I. Dan past tense ini, rumus ini hanya untuk bentuk passive sentence ya. Kalau dia dalam bentuk past tense, bisa kalian lihat di channel sebelumnya. Oke, di channel ini, tapi video sebelumnya ya, nanti saya bagikan juga untuk sebagai acuan untuk membuat tugas ini. Nah, sama ini ya, tinggal ambil. Jadi kita misalnya memilih ini, tinggal lihat apakah cocok dengan tenses yang ada, misalnya graduated or have graduated. Tinggal lihat, kalaupun kalian lihat ini diterjemahkan terlebih dahulu supaya ditahu. Nah, jadi tinggal memilih, sesuaikan dengan tensesnya. Untuk mengetahui tensesnya apa, berarti misalnya kita lihat keterangan waktu ini 6 years ago, berarti masuk di tenses apa? Apakah simple present atau, karena di sini kalau kita lihat dari katanya, kata kerja yang ada ini graduate berarti past tense. Kalau have graduated berarti present perfect. Mana yang paling tepat? And then sama halnya dengan ini, apakah took yang masuk past tense or take yang masuk simple present. Nah, lewat katanya kalimat I bla 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 accounting department at Gorontalo State University. Jadi tinggal kalian pilih berdasarkan pengertian dari self introduction ini. Jadi untuk memilihnya, perhatikan hubungan per kalimatnya. Kemudian sama dengan has or have. Ini berarti simple present, tinggal lihat. Ini tinggal dicari has or have ini digunakan di subjek mana saja. Nah, nanti dibagikan juga untuk simple presentnya supaya lebih paham ini. Dan apakah simple present, apakah dia kalau ada has or have bisa ada dua, apakah ini tentang has mempunyai atau have ini mempunyai, atau has sama have kata kerja bantu. Tinggal dilihat. Kalaupun seperti ini, karena di sini ada got, berarti ini merupakan kata kerja bantu masuk present perfect. Tinggal dipilih subjek apa yang gunakan has, subjek apa yang gunakan have. Nah, di sini subjeknya I, jadi tinggal milih mana yang tepat, has or have. Then next, ini sama juga, I have offered. Nah, jadi harus kata kerja keberapa di sini. Nah, lihat, karena I have ini kata kerja semua, berarti ini masuk present perfect. Tinggal dilihat kata kerja berapa yang tepat di sini. Di immigration office during 3 years. And I sama juga ini subjeknya apa? Kita lihat ini I, ini I. Berarti ini sama, tinggal dilihat berdasarkan subjek. Karena ini master merupakan belongs to kata kerja ya, verb about accounting. And then itu saja. And then B, record your self introduction when you will apply a job. Like part A, you could take at above introduction or write your own introduction in oral. Jadi bagian B ini kalian juga merekam dengan memperkenalkan diri sendiri dalam bentuk lisan. Apakah diambil setelah kalian melengkapi ini, kalian ambil yang ini atau menyusun yang lainnya, tapi harus dalam bentuk perkenalannya ini tentang bagaimana melamar pekerjaan. Ini dia menceritakan memperkenalkan dirinya ketika dia mau melamar pekerjaan. Bagaimana bisa ditahu? Karena dia menceritakan dia lulus
mana sampai akhirnya terakhir I believe that the position leads with my skill. Berarti saya percaya bahwa posisi ini berhubungan dengan kemampuannya. Berarti dalam hal ini dia memperkenalkan dirinya dalam rangka wawancara terus tentang pekerjaan. Jadi sama, jangan sembarang bagian B ini kalau misalnya mau ambil write your own, maksudnya write your own introduction ini, berarti kamu harus berdasarkan tentang perkenalan, bagaimana perkenalan ketika melamar satu pekerjaan. Dan kalaupun ambil percakapan ini tidak apa-apa. Untuk simpelnya bisa kalian ambil ini. Untuk mau lagi lainnya setelah ini disusun, kalian ambil ini baru direkam dan secara lisan dan diambil nilai ulangan hariannya untuk bagian B. Okay, I think it's enough. If you don't understand more about my expressions, you can comment on this channel. Jadi bisa komen di channel ini dan wajib supaya saya tahu mana yang belum paham. Nanti akan dibagikan juga link video yang berhubungan dengan materi saat ini. Okay, I think it's enough about this meeting. See you next time. Thank you.